kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang salah satu aspek yang ada dalam studi keuangan bisnis, yaitu adalah aspek keuangan. Langsung saja kita ke definisi aspek keuangan. Apa sih aspek keuangan itu? Aspek keuangan adalah aspek yang digunakan perusahaan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Aspek ini sama pentingnya dengan aspeknya yang lain. Bahkan beberapa pengusaha menganggap bahwa aspek inilah yang paling utama dan paling mendasar untuk sebuah bisnis, karena dari analisis aspek keuangan ini tergambar dengan jelas hal-hal yang menyangkut dengan keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, aspek keuangan ini sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Selanjutnya, secara keseluruhan, penilaian aspek keuangan meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Nah, untuk membangun suatu bisnis atau menjalankan suatu bisnis, dana yang dibutuhkan relatif sangat besar. Bahkan perusahaan kadang-kadang tidak mampu untuk membiayai dana itu sendiri. Oleh karena itu, perlu dibahas dalam aspek keuangan ini bagaimana perusahaan memperoleh sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Selanjutnya adalah kebutuhan biaya investasi. Investasi merupakan kegiatan penanaman modal untuk sebuah usaha yang membutuhkan waktu relatif cukup panjang. Oleh karena itu, komponen-komponen yang ada dalam kebutuhan biaya investasi perlu dijelaskan lebih lanjut dalam aspek keuangan ini. Selanjutnya adalah estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode. Nah, ini termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang digunakan dalam sebuah umur investasi. Yang selanjutnya adalah proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Nah, dari proyeksi neraca dan laporan laba rugi ini kita dapat mengetahui bagaimana perusahaan kita ke depannya atau bisnis yang akan kita jalankan. Oleh karena itu, ini juga penting dalam aspek keuangan. Yang selanjutnya adalah kriteria penilaian investasi. Nah, kriteria penilaian investasi ini juga penting dalam aspek keuangan, karena dari kriteria penilaian investasi ini perusahaan dapat menilai bagaimana investasi itu dijalankan. Yang selanjutnya adalah rasio keuangan dan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan. Nah, ini juga sangat penting dalam aspek keuangan, karena rasio keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan ini dapat menggambarkan bagaimana perusahaan itu menjalankan kegiatan keuangannya selama beberapa periode yang lalu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber dana yang diperoleh. Untuk membangun suatu kegiatan usaha atau investasi, biasanya dana yang dibutuhkan relatif cukup besar. Perolehan dana ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, misalnya seperti modal pinjaman atau modal asing, modal sendiri, ataupun bisa melalui dari keduanya. Nah, penggunaan setelah jumlah dana yang dibutuhkan ini diketahui, maka langkah selanjutnya yang akan diambil oleh manajemen perusahaan adalah menentukan dalam bentuk apa dana ini didapatkan. Nah, yang jelas perusahaan akan mengambil langkah untuk mengambil dana yang dinilai memiliki biaya yang cukup rendah ataupun tidak menimbulkan masalah bagi perusahaan, seperti misalnya kerugian. Nah, dilihat dari segi sumber asalnya, modal dibagi menjadi dua, yaitu adalah modal asing atau modal pinjaman ataupun modal sendiri. Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Nah, biasanya modal asing ini merupakan modal yang diperoleh dengan cara meminjam. Perolehan modal asing ini juga relatif cukup sulit, karena mengingat ada beberapa syarat-syarat yang diajukan dari kebijakan pemilik dana. Nah, keuntungan modal pinjaman ini adalah jumlahnya yang relatif tidak terbatas. Jadi artinya di sini tersedia dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dari dalam diri manajemen untuk menjalankan bisnis itu dengan sungguh-sungguh. Nah, sumber dana dari modal asing ini diperoleh dari berbagai sumber. Yang pertama yaitu diperoleh dari dunia perbankan. Yang selanjutnya adalah diperoleh dari lembaga keuangan, misalkan seperti
perusahaan model ventura atau lembaga keuangan yang lainnya, dan dinilai dari lembaga keuangan bukan bank atau lembaga keuangan non bank. Yang sebelumnya saya akan jelaskan tentang modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan. Jadi di sini pemilik perusahaan mengeluarkan saham secara tertutup maupun secara terbuka. Secara tertutup di sini artinya hanya ada masyarakat internal perusahaan sebelumnya, sedangkan secara terbuka di sini adalah pemilik perusahaan menjual saham kepada masyarakat luas. Nah, adapun keuntungan dari memakai modal sendiri itu adalah tidak ada beban bunga yang ada seperti pada modal pinjaman. Biaya-biaya modal sendiri biasanya didapatkan dari setoran pemegang saham, cadangan laba, ataupun dari laba yang belum dibagikan. Nah, selanjutnya adalah biaya kebutuhan investasi. Dalam suatu kegiatan usaha, biasanya dibutuhkan investasi. Investasi itu merupakan suatu penanaman modal dalam suatu kegiatan yang membutuhkan waktu relatif cukup lama dalam kegiatan usaha. Nah, komponen-komponen yang terkandung dalam biaya kebutuhan investasi ini biasanya disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan. Nah, secara garis besar biaya kebutuhan investasi ini meliputi biaya preinvestasi, biaya aktiva tetap, dan biaya operasional. Nah, secara umum komponen biaya kebutuhan investasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya prainvestasi. Biaya prainvestasi seperti misalnya biaya perbuatan studi, biaya pembiayaan atas perizinan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah biaya aktiva tetap. Biaya aktiva tetap di sini dibagi menjadi dua, biaya aktiva tetap berwujud dan biaya aktiva tetap tak berwujud. Biaya aktiva tetap berwujud yaitu adalah biaya seperti misalnya tanah, gedung, mesin, inventaris kantor, dan yang lain-lainnya. Dan biaya aktiva tetap yang tak berwujud itu misalnya seperti lisensi, goodwill, hak cipta, merek dagang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah biaya operasional. Nah, biaya operasional ini meliputi seperti misalnya biaya listrik, pajak, biaya air, biaya upah dan gaji karyawan, misalkan lagi seperti biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang cash flow. Cash flow merupakan aliran kas atau arus kas yang terjadi pada suatu perusahaan pada periode tertentu. Nah, cash flow ini menggambarkan pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan ini terdiri dari beberapa jenis pendapatan yang terjadi di perusahaan, dan pengeluaran ini terdiri dari beberapa biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat perusahaan tersebut beroperasi. Nah, ada 3 jenis cash flow. Yang pertama ada initial cash flow. Initial cash flow ini merupakan kas awal, yaitu pengeluaran pada awal periode. Yang kedua ada operational cash flow, yaitu kas masuk dan keluar pada saat perusahaan tersebut beroperasi. Yang ketiga ada terminal cash flow, yaitu kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pentingnya kas bagi investor. Yang pertama yaitu kas itu digunakan untuk membayar beberapa kewajiban yang terjadi pada periode tersebut. Yang kedua ada melakukan kas tersebut bisa digunakan untuk melakukan investasi kembali. Yang ketiga ada kas tersebut bisa digunakan untuk biaya kebutuhan operasional sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria penilaian investasi agar investasi tersebut bisa dikatakan layak untuk dijalankan. Ada beberapa metode yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu payback period. Payback period adalah cara mengembalikan suatu modal yang telah dikeluarkan pada sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, menghitung payback period ini menggunakan keuntungan dari perusahaan tersebut. Nah, keuntungan dari payback period ini yang pertama mudah dimengerti, yang kedua investasinya itu yang digunakan itu gunain aliran kas cepat, yang ketiga payback period ini cukup akurat. Nah, kelemahannya dari payback period ini yang pertama yaitu mengabaikan nilai waktu dari uang, yang kedua yaitu mengabaikan penerimaan investasi atau proses
setelah payback period tersebut dilakukan. Nah, metode yang kedua adalah metode ARR, Average Rate of Return, adalah mengukur pendapatan atau laba tahunan yang diharapkan dari hasil suatu investasi. ARR menghitung berapa banyak uang yang akan dikembalikan kepada investor. Nah, keuntungan atau kelebihan dari metode ini adalah sederhana. Yang kedua adalah menghitungnya dengan data akuntansi yang sudah tersedia. Nah, kelemahan dari metode ini yang pertama adalah tidak memperhitungkan time value of money. Yang kedua adalah pendekatannya jangka pendek dengan rata-rata yang kadang-kadang menyesatkan. Yang ketiga adalah kurang memperhitungkan jangka waktu. NPV adalah Net Present Value. NPV adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada sebuah periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. Net Present Value yang positif menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang akan dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyeksi biaya yang akan dikeluarkan. Pada umumnya nilai NPV yang positif akan menjadi keuntungan dan proyek yang memiliki NPV negatif akan menghasilkan kerugian. Keuntungan dari NPV ini adalah yang pertama adalah memperhatikan nilai waktu daripada uang. Yang kedua mengutamakan aliran kas yang lebih awal dan yang ketiga tidak mengabaikan aliran kas selama periode proyek atau investasi. Samping itu kelemahan dari metode NPV ini adalah memerlukan perhitungan cost of capital sebagai discount rate. Selanjutnya, kelemahan yang kedua adalah lebih sulit penerapannya daripada payback period. Materi selanjutnya adalah Profitability Index. Profitability Index atau PI adalah rasio present value dari cash flow setelah investasi awal pada tahun ke-0 dengan jumlah investasi awal tahun ke-0. Aturan pengambilan keputusan terhadap rasio PI. Proyeksi investasi akan diterima bila nilai PI akan lebih besar daripada 1, sedangkan bila nilai PI lebih kecil daripada 1, maka proyek tersebut akan ditolak. Keuntungan metode Profitability Index yang pertama adalah memperhitungkan nilai waktu daripada uang. Yang kedua menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan. Dan yang ketiga konsisten dengan tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Selanjutnya, kelemahan dari metode Profitability Index adalah yang pertama, tidak memberikan panduan pada pilihan yang salah pada proyek-proyek yang inklusif yang memiliki insur ekonomis dan skala yang berbeda. Terkait dengan studi kelayakan bisnis, laporan keuangan digunakan untuk menilai perusahaan yang sudah berjalan beberapa periode. Tujuannya adalah untuk menilai apakah layak usaha baru tersebut dibiayai dan berapa besar pembiayaan yang dibutuhkan. Dari laporan keuangan ini juga tergambar kinerja manajemen masa lalu yang sekaligus merupakan gambaran kinerja ke depan. Adapun yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama adalah kreditur, yang kedua pemegang saham, yang ketiga pemerintahan, selanjutnya adalah manajemen, dan yang terakhir adalah karyawan. Jenis laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Artinya, laporan keuangan dibuat sesuai dengan neraca yang telah ditentukan. Yang pertama adalah neraca. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dimaksud adalah posisi aktiva atau harta dan pasifa, kewajiban dan ekuitas suatu perusahaan. Kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode tertentu. Ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kas. Pengukuran dengan rasio keuangan. Kriteria untuk menentukan apakah posisi keuangan suatu perusahaan sehat atau tidak dapat diklasifikasikan menjadi 4 rasio keuangan, yaitu yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah suatu rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Rasio ini terdiri dari satu. Yang pertama adalah poin A, current ratio, yaitu membandingkan antara total aktiva lancar dengan kewajiban lancarnya. Selanjutnya yang B adalah quick ratio, adalah dihitung dengan mengurangkan persediaan dari aktiva lancar dan kemudian membaginya dengan kewajiban lancar. Selanjutnya adalah rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio keuangan yang mengukur bagaimana perusahaan secara efektif mengelola aktiva-aktivanya. Rasio ini digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat aktiva tertentu yang dimiliki perusahaan. Rasio aktivitas dapat diukur dengan rasio inventory turnover atau ITO dan perputaran aktiva total aset turnover atau TATO. Adalah rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur hingga sejauh mana aktivitas operasional perusahaan dibiayai oleh hutang. Leverage dapat menggunakan dua ukuran, yaitu rasio utang terdapat ekuitas, debt to equity ratio atau DER. Debt ratio mengukur persentase dana yang disediakan oleh kreditur terhadap aktiva total yang dimiliki perusahaan. Sedangkan DER diukur dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang perusahaan dengan modal ekuitas. Selanjutnya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan dengan 5 macam rasio, yaitu rasio gross profit margin, net operating profit margin, net profit margin, return of investment, dan return of equity. Gross profit margin merupakan perbandingan antara laba kotor dengan penjualan. Selanjutnya, net operating profit margin merupakan rasio perbanding antara laba operasi bersih, yakni earning before interest and taxes atau EBIT, dengan penjualan. Margin laba bersih atau net profit margin merupakan rasio perbandingan antara laba bersih setelah pajak, yaitu earning after taxes atau EAT. Rasio pengembalian atas ekuitas atau ROE merupakan perbandingan antara laba tersedia bagi para pemegang saham biasa atau EACS dengan ekuitas saham modal. Rumus rasio profitabilitas adalah bisa melakukan margin laba kotor atau gross profit margin membandingkan laba kotor dengan penjualan. Semakin besar persentase atas rasionya, semakin baik kondisi keuangan perusahaan.